Halo para petinggi kartu keluarga, selamat datang di channel ini. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari segala kemaslahatan yang ada. Amin. Di video kali ini aku akan merangkum sebuah film berjudul The Grey yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Joe Carnahan dengan budget 25 juta US dollar dan mendapat income dari box office sebanyak 81 juta US dollar. Aktor di film ini, Liam Neeson, berperan sebagai John Otway. Film ini akan mengisahkan kehidupan sekelompok pekerja tambang di salah satu pertambangan minyak di Alaska yang bisa dibilang nasibnya tidak seberuntung Raffi Ahmad dan Baim Wong. Oke, tidak usah berimajinasi, langsung saja kita mulai filmnya. Hah? Indo es krim? John Otway, pemeran utama di film ini, adalah salah satu pekerja tambang di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Alaska yang bisa dibilang memiliki pekerjaan paling aneh daripada yang lain. Dia memiliki tugas sebagai penembak serigala. John bertugas mengawasi seluruh area pertambangan. Apabila ada serigala yang mendekat dan membahayakan pekerja, dia langsung menembaknya. जिंदा रहूं। Di awal film kita diperlihatkan kalau keadaannya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dia terlihat sangat murung, nampaknya dia memiliki beban pikiran yang sangat berat seperti saya. Itu disebabkan karena ia baru saja ditinggalkan oleh istrinya yang mengakibatkan kehidupannya kini makin memburuk. Dia sampai sempat mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan senapan yang biasa dia gunakan untuk bekerja. Namun, setelah dia mengemut ujung dari senapan itu, tiba-tiba terdengar suara auman serigala yang membuat dia mengurungkan niatnya. क्या पता मैं जिंदा रहूं या फिर इसी दिन ही मर जाऊं। Setelah selesai dengan pekerjaannya di tambang itu, John dan tim pun dipulangkan menggunakan pesawat secara bersama-sama. Terlihat cuaca sedang tidak bagus, namun entah kenapa pesawat tetap diterbangkan. Di perjalanan, pesawat yang mereka naiki mengalami masalah dan membuatnya terjatuh di tengah pegunungan salju yang terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Buat kalian yang langsung pilek kalau minum cendol, gak usah dibayangkan seberapa dinginnya tempat ini. John terlempar hingga keluar pesawat, untungnya dia masih selamat, hanya mengalami sedikit pingsan. Setelah terbangun, ia kemudian mencari penumpang lain yang selamat dari kecelakaan itu. Dia menemukan Flannery yang masih terjepit di kursinya sendiri. Setelah itu Hernandez yang masih syok dengan kejadian itu. Mereka bertiga lalu terus mencari sampai menemukan 5 orang lagi, yaitu Diaz, Taljet, Hendrik, Burke, dan Lou. Jadi sekarang totalnya ada 8 orang yang selamat. Sayangnya, Lou terluka cukup parah dan membuatnya meninggal karena pendarahan. Sekarang tinggal tersisa 7 orang. Mereka lalu mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Dengan tumpahan minyak dan barang seadanya, mereka juga membuat api untuk menghangatkan badan. Saat malam tiba, John melihat sesuatu yang bergerak di semak-semak. Setelah dia mendekat, itu adalah serigala yang sedang memakan mayat salah seorang penumpang. Serigala itu juga sempat menyerang John. Untungnya dia masih bisa ditolong oleh teman-temannya walaupun mengalami luka di bagian kaki. John yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perserigalaan tahu kalau sekarang mereka berada di tempat yang tidak aman. Setelah itu mereka mengumpulkan para mayat dan menjauhkannya dari sana agar serigala itu tidak mendekati mereka. Ketika Diaz mau mengambil barang milik salah seorang korban yang sudah meninggal, John datang dan menyuruhnya untuk mengembalikan barang itu. John memang yang paling dewasa di antara yang lain, sehingga dia lebih bisa bertindak saat keadaan seperti ini. Ketika malam hari saat mereka sedang mengobrol, ada sesuatu yang mendekati mereka. Ternyata itu adalah serigala, dan kali ini serigala itu datang bergerombol. John menyuruh mereka untuk tetap tenang dan mengusirnya dengan menggunakan obor yang dia bawa.
Setelah serigala itu pergi, mereka memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Dan tibalah giliran Hernandez untuk berjaga. Namun sayang, nasib sial menimpanya. Ketika ia sedang buang air, dia diserang serigala dan tidak sempat tertolong karena yang lain sedang tertidur. Keesokan paginya, mereka menemukan Hernandez sudah tidak bernyawa dan tubuhnya pun sudah tidak utuh lagi karena dicabik-cabik oleh serigala. Dengan banyaknya kejadian yang terjadi pada mereka, John berkata agar mereka meninggalkan tempat itu karena jika mereka hanya berdiam diri, sama saja dengan menjadi santapan serigala-serigala yang ada di sana. Namun, Diaz memiliki pendapat lain. Dia berpikir kalau mereka harus tetap berada di sana dan menunggu untuk dievakuasi. Sempat terjadi perdebatan, namun akhirnya Diaz pun ikut pergi karena kalah suara. Sebelum pergi, mereka mengeluarkan semua dompet para korban dan membawanya dengan tujuan untuk dikembalikan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Karena tidak tahu kemana akan pergi, mereka hanya berpatokan sebuah gunung. Yang ada di pikiran mereka saat ini hanyalah menjauh dari tempat itu. Di perjalanan datanglah badai yang membuat mereka semakin susah berjalan karena saljunya semakin tebal. Flannery yang memang sudah terluka, sedikit kewalahan dan tertinggal di belakang. Tiba-tiba datang 3 serigala yang langsung menikamnya. Karena jarak pandang yang pendek, John dan yang lain pun tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Saat dilihat lebih dekat, Flannery pun sudah tidak tertolong lagi. Sempat terjadi sedikit drama tangis-menangis di sini, namun mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mayat Flannery di sana. Setelah berjalan cukup lama, hari pun semakin petang dan membuat serigala itu datang lagi. Mereka sempat kejar-kejaran dengan serigala itu, namun untungnya mereka berhasil lolos dan langsung membuat api untuk perlindungan dan menghangatkan badan. John sebagai orang yang paling berpengaruh di sana menyuruh semuanya untuk membuat senjata seadanya sebagai alat perlindungan ketika ada serigala datang. Saat mereka sedang mengobrol sambil meruncingkan tombak, Diaz tiba-tiba diterkam dari belakang. Senjata seadanya, mereka pun berhasil mengalahkan serigala itu. John yang punya pengalaman pernah berjualan sate kambing di Cimahi pun menguliti serigala itu dan dijadikannya makan malam. Karena John sudah cukup lama mengenal serigala, dia berkata kalau serigala yang mereka makan bukanlah serigala yang besar, bisa dibilang itu hanya serigala biasa. Saat sedang makan malam, dia yang masih kesal pun memotong kepala serigala itu dan melemparnya ke arah hutan sebagai bentuk ungkapan kalau dia tidak takut pada mereka. Lalu tindakannya itu disambut dengan auman keras dan panjang yang terdengar berbeda dari sebelumnya. John berkata kalau itu adalah Alpha, seri besar sekaligus pemimpin dari kelompok serigala yang ada di sana. Mereka lalu berpindah tempat dan mencari tempat lain yang lebih aman untuk beristirahat. Di sini kesehatan Burke semakin menurun di mana dia sering batuk dan cepat lelah. Di sini John bercerita tentang serigala dan dia bilang kalau serigala adalah hewan yang bisa menyimpan rasa dendam. Paginya saat mereka semua terbangun, terlihat Burke sudah meninggal dan badannya sudah terbujur kaku. Di dekat tempat itu, John menemukan sebuah tanda yang diduga itu dibuat oleh serigala untuk menandai wilayahnya. Dan mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Di perjalanan mereka mendengar suara air mengalir dan menghampirinya. Suara tadi membawa mereka ke sebuah tebing yang cukup tinggi. Mereka sedikit berdiskusi dan memutuskan untuk menyeberangi tebing tersebut. Dengan alat seadanya, mereka menyambung kain-kain yang mereka punya untuk dijadikan tali. Tali itu lalu diikat ke tubuh Hendrik dan akan melompat untuk menggapai pohon yang ada di seberang tebing. Dia pun berhasil melompat walau talinya sempat putus, namun dia berhasil menangkapnya dan mengikatnya kembali. Mereka bergantian satu persatu menggunakan tali itu untuk menyeberang. Tetapi Talget yang takut ketinggian dan memiliki masalah penglihatan harus mendapat masalah saat kacamatanya terjatuh dan sepatunya tersangkut di sambungan kain.
Sayangnya tali itu putus sebelum dia selesai menyeberang. Dia terjatuh dan terbentur batang pohon. Ternyata di bawah sudah ada beberapa serigala yang menunggunya. Saat mencoba menyelamatkan target, Diaz jatuh dari pohon dan membuat kakinya terkilir. Kini tinggal 3 orang yang tersisa, yaitu John, Diaz, dan Hendrik. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah ke sungai yang mereka cari-cari. Kaki Diaz yang sudah terkilir membuatnya lelah dan memilih untuk berhenti di sana. John dan Hendrik terus membujuknya dengan banyak cara, namun Diaz tetap kekeh dengan keputusannya itu. Lalu mereka pun mengucapkan salam perpisahan untuk yang terakhir kalinya. Dan John lalu pergi meninggalkan dia sendiri di sana. Di perjalanan mereka sedikit berbincang-bincang. Hendrik kemudian bertanya apa yang terjadi padanya malam itu ketika dia datang ke bar membawa senapannya dengan keadaan murung. John lalu bertanya, apakah dulu kau mengikutiku? Ternyata Hendrik hanya melihatnya di bar saja, tidak sampai mengikuti dia saat akan bunuh diri. Obrolan mereka harus berakhir saat sekawanan serigala itu datang lagi. Tentu saja mereka memakai jurus andalan saya, yaitu... Namun Hendrik jatuh ke sungai. Ternyata Hendrik tidak bisa berenang dan kakinya tersangkut batu yang membuatnya terjebak di sana. John lalu lompat ke sungai untuk menyelamatkannya. John berusaha menarik dan membantunya untuk bernafas. Namun sayang itu sia-sia. Hendrik pun tewas karena kakinya tidak bisa lepas dari sana dan kehabisan nafas. Kini tinggal John sendiri. Dia merenungi nasibnya dan melontarkan beberapa kalimat ketidakpercayaannya kepada Tuhan atas apa yang telah terjadi padanya. Come on! Karo kuch! मैं मजबूर हूं बहुत! करो कुछ! Karena basah, John pun melepas jaket dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi akhirnya dia mulai kehilangan kesadaran karena efek hipotermia atau kedinginan. Dia kemudian berhenti dan mengeluarkan setiap dompet yang dikumpulkannya dari para korban. Dia melihat kenangan-kenangan yang ada di dalamnya dan menyusunnya di atas salju. Dia juga meletakkan dompetnya sendiri, seperti ada pertanda bahwa ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Tiba-tiba sekelompok serigala datang mengelilinginya. Lalu dia melihat sekeliling dan dia baru sadar kalau dia salah memilih jalan dan kini dia telah masuk ke sarang serigala itu. Kemudian datanglah Alpha, pemimpin kelompok serigala itu yang pernah ia ceritakan kepada Diaz. Seperti memberikan waktu dan tempat, serigala yang lain pun mundur menjauhi John. John yang sudah tidak mungkin untuk lari lagi, dia justru mempersiapkan diri untuk melawan si Alpha. Dia mengikat pecahan botol dan pisau di tangannya. Dan... di akhir cerita, kita diperlihatkan John berbaring di atas perut si Alpha yang sudah sekarat dengan nafas yang sama dengan serigala yang pernah dia tembak dulu. Dan cerita pun berakhir. Ending yang sangat memunyengkan. Saya sendiri tidak tahu akhirnya John ini selamat atau tidak setelah berhasil mengalahkan si Alpha. Namun yang jelas ceritanya sangat menarik untuk menaikkan tekanan darah pada kalian yang punya tekanan darah rendah. Oke guys, aku rasa segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat di like, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang punya rekomendasi film yang menarik, bisa ditulis di kolom komentar ya. Aku Restu, thank you for watching and see you on the next video.